Balik lagi, seperti biasa nih, kalau misalnya hari Kamis, aku pasti bakal kasih tips dan juga informasi yang super informatif banget buat kalian. Nah, informasi yang akan aku share sama kalian kali ini adalah manfaat madu untuk kesehatan tubuh yang sudah teruji secara ilmiah. Jadi seperti yang kita tahu nih, kalau misalnya madu itu dihasilkan dari nektar bunga yang dikumpulkan oleh lebah sebagai cadangan makanan lebah. Nah, biasanya juga jenis madu itu dibuat dengan dua cara yang berbeda. Jadi ada satu madu yang dihasilkan dari lebah ternak, dan ada satu lagi madu yang dihasilkan dari lebah atau tawon hutan. Biasanya tuh nama lebahnya itu adalah lebah gong. Nah, kalau misalnya yang ternak, biasanya dia memang ya diternakin ya kan, dikasih makan dan bla bla bla. Jadi kayak bunga-bunganya tuh udah apa namanya? Udah disediain dan kayak di satu tempat yang memang sudah disediakan untuk mereka bersarang gitu kan. Biasanya kadar madu ternak ini dia itu biasanya kadar airnya lebih sedikit, kayak cuman dari 21-23% doang. Jadi bikin si madu ternak ini biasanya jauh lebih kental. Terus biasanya madu ternak ini tuh rasanya agak sedikit asam dibanding madu hutan. Kalau misalnya madu hutan, biasanya itu si madunya atau si lebah gongnya itu dia tuh bersarang di pohon-pohon yang lumayan cukup tinggi. Jadi dia tuh kayak karena dia di hutan ya kan, dia itu kadar kelembabannya itu lebih stabil dan lebih tetap gitu kan. Jadi si kadar airnya juga cukup lumayan tinggi. Maka si madu hutan ini tuh cenderung lebih cair atau lebih encer dibanding si madu ternak. Dan biasanya itu rasanya jauh lebih manis. Terus dia itu rasanya jauh lebih ringan dibanding madu ternak. Sebelum kita ke pembahasan utamanya, aku mau kasih tahu dulu salah satu madu yang lagi aku konsumsi. Jadi di sini tuh aku lagi konsumsi madu dari Madu Al-Fatih. By the way, aku belinya di Shopee. Nama tokonya adalah grayalfatih.official kalau nggak salah ya, Gray Al-Fatih Official. Pokoknya nanti aku bakal tulis di description box untuk kalau misalnya kalian mau beli produknya, aku bakal tulis link tokonya atau link produknya di description box, dicek aja. Nah, by the way, di sini tuh aku ada berbagai macam jenis madu. Sebenarnya ada satu lagi jenis madu, cuman itu kayak emang madu yang untuk promil, jadi aku nggak share di sini. Ini, jadi di sini, nah ini adalah madu ternak, dan yang ini adalah madu hutan. Jadi kalau yang madu ternak itu namanya adalah Al-Fatih. Dan untuk yang si madu hutannya sendiri dari Gray Al-Fatih Official itu adalah madu Hawa. Nih kayak gini. Dia itu beratnya sekitar 250 gram. Dan untuk si madu Al-Fatih ini tuh atau madu ternak ini tuh beratnya sekitar 500 gram. Satu jerigen itu 500 gram. Dengan yang madu hutan ini 250 gram harganya sama, yaitu 85 ribuan. Seperti yang tadi aku bilang, kalau misalnya si madu dari ternak itu jauh lebih kental dan juga kayak ada rasa asamnya. Begitu juga dengan madu Al-Fatih ini. Madu Al-Fatih ini tuh udah terjamin kayak si madunya tuh benar-benar asli dan murni. Berbeda, aku sudah mencobanya ya kan. Dan kalau misalnya kalian beli madu di Gray Al-Fatih Official ini, kalian juga bisa sambil berinfak, karena setiap penjualan dari Al-Fatih akan diinfakkan sebesar 10% untuk pendidikan kutab di Al-Fatih Kediri. Gray Al-Fatih Official juga selain dia jual madu asli ya kan, dia juga jual kayak semacam minuman seduh gitu. Jadi itu jahe seduh, siap seduh. Ini tuh ada beberapa macam. Ini ada jahe wedang pedes gitu. Jadi wedang jahe pedes, terus ada rasanya yang biasa, ada yang sedang. Nah, aku beli yang pedes. Ini by the way udah aku minum 3 kali ya kan, setiap mau tidur. Jadi aku kasih pakai air hangat gitu. Dan ini tuh harganya 30 ribuan something. Nah, yang satu lagi adalah jahe plus daun kelor. Ini belum aku cobain sama sekali. Nah, ini tuh dia itu harganya 40 ribuan. By the way, si jahe dari
mbok jahe atau ya mbok jahe namanya itu. Ini tuh dia tuh tanpa bahan pengawet dan juga tanpa bahan kimiawi, jadi aman banget dan sehat banget. Terus penjualan dari, pokoknya semua penjualan produk dari Al-Fatih itu akan diinfakkan. Jadi kalian bisa dapat manfaat sehatnya, kalian juga bisa dapat pahala karena kalian bisa belanja sambil berinfak juga. Langsung lanjut lagi aja sama pembahasannya. Jadi madu sendiri itu udah dipercaya berabad-abad dapat mengobati pencernaan dan juga ketidakseimbangan pada tubuh. Ada sebuah penemuan yang dipublikasikan di Iranian Journal of Basic Medical Science pada tahun 2013 kalau misalnya madu sudah dikonsumsi oleh manusia sejak 8.000 tahun yang lalu, dan sampai sekarang madu masih dipercaya memiliki banyak manfaat. Tapi kalian tahu nggak sih manfaat madu yang memang sudah teruji secara ilmiah? Nah, di sini aku bakal bahas satu persatu. Dilansir dari Healthline, secara nutrisi, 1 sendok makan madu mengandung 64 kalori dan 17 gram gula, termasuk fruktosa, glukosa, maltosa, dan sukrosa. Jadi kalau glutosa itu adalah jenis gula yang diserap oleh tubuh dengan cepat sehingga mendorong energi langsung gitu karena dikonsumsinya tuh cepat. Sedangkan fruktosa adalah senyawa gula yang dikonsumsi oleh tubuh dengan jeda waktu cukup lambat sehingga menghasilkan energi berkelanjutan. Terus madu juga ditemukan dapat menjaga kadar gula darah cukup konstan dibanding jenis-jenis gula yang lainnya. Sebuah studi tahun 2012 yang terbit dalam jurnal Pediatrics, karena kita mengkonsumsi 2 sendok teh madu dapat membantu menyembuhkan batuk yang membandel. Kenapa bisa sampai kita tuh bisa sembuh kalau misalnya kita minum 2 sendok teh madu? Padahal kan madu itu manis banget dan lengket banget. Sedangkan kalau batu kan nggak boleh makan yang manis-manis dan lengket-lengket, ya nggak sih? Jadi ini tuh dikarenakan adanya sifat antimikroba dalam madu yang bisa membunuh bakteri-bakteri tertentu. Terus ada satu penelitian lagi yang melibatkan 139 anak menemukan bahwa madu dapat menyembuhkan batuk di malam hari dan meningkatkan kualitas tidur jauh lebih baik dibanding dengan obat batuk anak. Meski madu bisa menyembuhkan batuk, bukan berarti kalian bisa kasih madu untuk semua kalangan atau semua usia. Jadi madu ini tuh nggak boleh dikasih untuk anak di bawah usia 1 tahun. Kenapa? Karena sistem pencernaan pada bayi atau anak di bawah 1 tahun ini tuh tidak bisa mengatasi kontaminasi dari madu. Kalau misalnya kalian yang agak susah tidur, nggak ada salahnya kalian coba untuk minum madu. Lansir dari NDTV Food, kalau misalnya madu dapat melepaskan serotonin. Serotonin ini oleh tubuh akan dibuat menjadi melatonin. Melatonin sendiri adalah senyawa kimia yang mengatur kualitas tidur. Kalau misalnya kalian mau coba, kalian bisa tambahin 1-2 sendok madu ke dalam 1 gelas susu hangat atau misalnya teh hangat. Nah, itu didukung dengan 26 penelitian yang ditemukan di mana madu ini lebih efektif menyembuhkan luka bakar dan juga luka parsial akibat infeksi dari operasi. Dan ada studi lain yang melaporkan kalau misalnya efektivitas keberhasilan penyembuhan dari madu itu mencapai sampai dengan 43,3%. Dalam penelitian lain, madu tropikal juga dapat menyembuhkan sampai 97% pasien dengan luka diabetik. Para peneliti itu percaya kalau misalnya khasiat menyembuhkan madu itu berasal dari sifat anti-mikroba dan juga anti-inflamasi serta kemampuan madu untuk merawat jaringan di sekitarnya. Melansir dari Healthline, kalau misalnya madu ini tuh mengandung antioksidan yang kayak udah berkaitan banget lah sama
untuk penurunan tekanan darah. Ada juga sebuah penelitian yang dilakukan pada tikus dan juga manusia yang diberi konsumsi atau asupan madu. Itu tuh menunjukkan kalau misalnya ada sedikit penurunan tekanan darah. Madu diketahui dapat menurunkan kadar kolesterol jahat atau LDL dan juga dapat meningkatkan kadar kolesterol baik atau HDL. Sebuah studi dilakukan kepada 55 pasien pengidap kolesterol dengan membandingkan madu dan juga gula pasir. Dan hasilnya ternyata madu dapat menurunkan kadar kolesterol LDL sampai dengan 5,3% dan meningkatkan kadar kolesterol HDL sampai dengan 3,3%. Gak hanya itu, konsumsi madu juga bisa menurunkan berat badan sederhana sampai dengan 1,3%. Trigliserida adalah salah satu jenis lemak yang terdapat di dalam darah. Kalau misalnya jenis lemak ini meningkat, ini tuh bisa memicu penyakit jantung. Kandungan fenol dan juga kandungan antioksidan di dalam madu dikaitkan dengan penurunannya resiko penyakit jantung. Madu sendiri diketahui dapat memperbesar arteri di jantung sehingga meningkatkan aliran darah ke jantung. Samping itu, madu juga dapat mencegah penggumpalan darah yang bisa menyebabkan serangan jantung dan juga stroke. Studi yang terbit dalam Journal of American College of Nutrition pada tahun 2010 menemukan bahwa madu dapat membantu mengendalikan nafsu makan. Konsumsi madu sebelum tidur membuat tubuh membakar lebih banyak lemak selama berjam-jam awal tidur. Jadi, seperti yang tadi aku bilang nih, kalau misalnya kalian memang pengen langsing, minum atau makan madu sebelum tidur, bisa dicampur pakai susu atau misalnya teh hangat. Sebuah studi yang dipublikasikan pada European Journal of Medical Research pada tahun 2001 menemukan madu bisa membantu menghilangkan ketombe. Studi ini menggunakan madu yang diencerkan dengan air hangat ke area yang bermasalah dan mendiamkannya selama 3 jam sebelum dibilas. Hasilnya, para responden melaporkan kekurangannya rasa gatal dan kerak ketombe dalam waktu 1 minggu. Nggak hanya itu, kerak di kulit kepala juga bisa sembuh dalam 2 minggu dan menunjukkan juga adanya pengurangan rambut rontok. Nah, itu dia Dirs manfaat dari madu yang sudah teruji secara ilmiah. Jadi mulai sekarang ganti konsumsi gula pasir kalian dengan madu, karena madu itu banyak banget manfaatnya. Dan madu itu tuh kayak lebih alami aja gitu loh dibanding gula pasir. Sebenarnya gula pasir tuh jahat banget gitu kan. Jadi lebih baik aku saranin kalian ganti gula kalian dengan madu. So, kalau misalnya kalian suka sama video aku, jangan lupa untuk like videonya, subscribe channel aku, nyalain lonceng notifikasinya, dan share ke media yang kalian punya. Buat kalian yang pengen aku bikin tips, review, DIY, tutorial, challenge, atau misalnya haul lagi, kalian bisa komen di bawah. So, thank you so much for watching and see you next video. Bye!